Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pendidik se-Indonesia? Para pendidik hebat se-Nusantara, para guru luar biasa dari Sabang sampai Merauke, hingga guru-guru Indonesia yang berada di luar negeri. Salam guru penggerak, mari tergerak, bergerak dan menggerakkan. Jumpa lagi dengan saya Sulpati, salah satu pendidik di SMA Negeri 1 Muntilan, salah satu SMA terpandang di Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Sebagai seorang calon guru penggerak angkatan keempat Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, izinkan kali ini saya memaparkan aksi nyata yang telah saya laksanakan. Tentunya di sekolah di mana saya bekerja. Aksi nyata kali ini menyangkut tentang pelaksanaan budaya positif yang tentunya saya laksanakan di sekolah. Konsep dan implementasi budaya positif yang saya laksanakan adalah kali ini menyangkut masalah tema menumbuhkan budaya positif dengan pembiasaan kredi, kenali, refleksi, dan evaluasi diri pada pembelajaran PPKN di SMA Negeri 1 Muntilan. Tahu sebelum munculnya Merdeka Belajar, tentunya kita pernah mendengar bersama pernyataan dari Mbak Najwa Shihab yang mengatakan tugas guru bukan menjejalkan pelajaran, guru harus menghidupkan pengetahuan. Kebenaran guru bukan hal yang absolut, karena murid bukan kerbau yang harus serba menurut. Sehingga pada akhirnya muncullah konsep Merdeka Belajar yang diutarakan oleh Bapak Nadiem Anwar Makarim selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Merdeka Belajar yang kita pahami adalah Merdeka Belajar itu tidak hanya terlepas dari perintah apapun tentang belajar, akan tetapi juga cakap untuk memerintah dirinya sendiri untuk belajar. Kemudian Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Indonesia, Bapak Iwan Sahril, mengkritisi sebuah konsep yang terdapat dalam Merdeka Belajar, yaitu tentang berhamba pada anak. Berhamba pada anak itu menurutnya bahwa profesi guru itu betul-betul harus berorientasi sekuat mungkin bagaimana memberikan layanan kepada anak. Kemudian Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo mengatakan bahwa pendidikan saat ini erat kaitannya dengan tujuan kebaikan. Guru jangan takut berinovasi dan mengubah diri demi kebaikan peserta didik. Guru jangan mengejar target materi harus selesai. Guru harus mengulang-ulang materi pembelajaran demi tercapainya peserta didik yang cerdas. Pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan bahwa guru diibaratkan seorang petani, murid diibaratkan sebuah tanaman, dan sekolah diibaratkan tempat bercocok tanam. Dari sini kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik. Sebagai contoh, murid yang tadinya malas menjadi semangat, bukan kebalikannya. Murid akan mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran bila lingkungan di sekelilingnya terasa aman dan nyaman. Selama seseorang merasakan tekanan-tekanan dari lingkungannya, maka proses pembelajaran akan sulit terjadi. Urgensi menciptakan suasana positif di sekolah adalah jika murid diibaratkan biji padi atau jagung, maka suasana positif di lingkungan sekolah adalah sebagai tanah subur yang sangat dibutuhkan bagi tumbuh kembang biji-biji tersebut. Dengan terciptanya suasana positif di lingkungan tempat belajar, maka kenyamanan lingkungan akan membuat murid belajar dengan nyaman pula, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik sesuai kodratnya. Nah, kegiatan pemantik perubahan paradigma stimulus respon menjadi terkontrol diibaratkan kita menggenggam sesuatu yang berharga di tangan kita. Nah, kira-kira apakah kita akan membuka kepalan tangan kita dengan bujukan, godaan, atau paksaan teman kita?
Ataukah kita akan bertahan dan menolak membuka kepalan tangan kita? Perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Mari kita lihat sama-sama. Jadi pertama kita melihat stimulus responnya. Contohnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tentunya teori kontrolnya akan berubah seperti ini. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Sama seperti kalau misalkan stimulus responnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kemudian teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, kemudian teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, dan lain-lain sebagainya. Disiplin positif. Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Teori motivasi perilaku manusia. Di sini ada 3 teori. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini tentunya termasuk motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Contohnya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini juga termasuk motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai harapan kita. Contohnya, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Inilah motivasi internal dalam arti tujuan disiplin positif. Konsep merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, tahapan budaya positif. Tentunya yang pertama adalah peraturan kelas. Selanjutnya muncul keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas akan menimbulkan lingkungan positif. Dari lingkungan positif itulah akan menyeluruh membentuk yang namanya budaya positif. Keyakinan kelas. Perlu kita ketahui bersama bahwa keyakinan kelas itu sendiri dibuat atas dasar keinginan seluruh peserta didik dalam mewujudkan kelas impiannya. Tidak ada hukuman ataupun reward ketika mereka melanggar ataupun melaksanakan, karena pada dasarnya keyakinan kelas ini terbentuk atas kesadaran siswa dan tidak ada unsur paksaan dari guru. Langkah-langkah pembentukan keyakinan kelas yang saya laksanakan di kelas yaitu 1. Identifikasi implementasi peraturan yang ada. Dalam hal ini adalah menanyakan efek yang diterima dari peraturan yang dijalankan selama ini. Kemudian yang kedua, itu penyusunan keyakinan kelas. Murid mengutarakan keyakinan kelas mereka melalui Padlet yang telah dipersiapkan oleh guru. Yang ketiga, penetapan keyakinan kelas. Dalam hal ini adalah menentukan keyakinan kelas yang disepakati bersama. Yang keempat, deklarasi keyakinan kelas, yaitu murid memberikan tanda tangan sebagai bentuk deklarasi keyakinan kelas yang disepakatinya. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi dalam hal ini itu dilakukan setiap minggu terkait pelaksanaan keyakinan kelas. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia bisa kita saksikan bersama. Perlu
Perlu kita pahami bersama bahwa dengan memahami 5 kebutuhan dasar manusia, maka membuat kita semakin bijaksana bahwa sejatinya anak tersebut sedang berusaha memenuhi salah satu atau beberapa dari kebutuhan dasar yang kurang dari dirinya, sehingga mereka mencoba mencari jalan keluar meskipun terkadang dilalui dengan perilaku negatif. Lima posisi kontrol. Sangat jelas kita lihat bersama. Yang pertama, guru sebagai penghukum atau bisa berposisi sebagai penghukum. Contohnya bisa kita lihat caranya guru berbuat, guru berkata, hasilnya seperti apa, kaitan dengan dunia berkualitas, kemudian murid berkata apa, dan yang terakhir dampaknya pada murid. Yang kedua adalah guru berposisi sebagai pembuat orang merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, guru berposisi sebagai teman. Yang keempat, guru berposisi sebagai pemantau. Dan yang terakhir adalah guru berposisi sebagai manajer. Yang diharapkan adalah guru berposisi sebagai manajer. Kenapa? Karena hasilnya tentunya memberi dampak pada peserta didik. Peserta didik akan mengevaluasi diri. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi dapat kita lihat bersama. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan tapi belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan pada tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir adalah restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, kemudian ada 3 tahapan restitusi yang disebut dengan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Yang pertama tentunya kita dalam hal menstabilkan identitas. Contohnya ketika guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Contohnya adalah ketika guru berkata seperti ini. Kamu bisa melakukan hal yang buruk, tapi kamu tidak bisa melakukannya, kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah besok kamu bisa melakukan dengan lebih baik? Kemudian, menanyakan keyakinan. Dalam hal ini, contohnya adalah ketika guru berkata seperti ini. Nilai apa yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa? Kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, inilah contoh kasusnya. Kasus pertama adalah tentang menyontek. Kasus pertama ini bercerita tentang seorang peserta didik yang kedapatan menyontek ketika sedang melaksanakan ulangan. Sehingga guru sebagai manajer
memberikan arahan kepada peserta didik tersebut untuk mengingat kembali keyakinan kelas yang telah disepakati atau telah dibuatnya. Kemudian kasus kedua adalah kasus bullying, yang mana bercerita tentang seorang peserta didik yang terpandang pintar dan sangat rajin di kelasnya. Namun salah satu dari temannya tidak menyukainya atas dasar kepintaran dan kerajinan yang dimiliki oleh peserta didik tersebut. Sehingga guru sebagai manajer memberikan arahan kepada kedua peserta didik tersebut untuk mengingat kembali keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Sehingga kedua peserta didik tersebut memperbaiki diri apa yang telah mereka sepakati bersama dahulu. Lalu selanjutnya kita kaitkan dengan tema budaya positif yang kita laksanakan dalam hal ini, yaitu pembiasaan kredi, kenali, refleksi, dan evaluasi diri pada pembelajaran. Tentunya dalam pembelajaran PPKN di dalam kelas. Kredi, kenali, refleksi, dan evaluasi diri. Penguatannya tentunya dilaksanakan pada awal pembelajaran, yaitu pada tahapan apersepsi. Berikut adalah dokumentasi kegiatannya. Kredi, kenali, refleksi, dan evaluasi diri yang pertama adalah menyangkut dengan bagaimana membangun konsep tentang diri peserta didik. Membangun konsep tentang diri peserta didik di sini, guru memberikan sebuah tayangan menarik, yaitu sebuah lagu dari Adabel dengan judul Manusia Bodoh. Guru meminta kepada peserta didik untuk menyimak lagu tersebut dan apa yang bisa ditangkap pada lagu tersebut. Dari tayangan pada lagu tersebut, yang bisa kita tangkap adalah menyangkut masalah judulnya sendiri. Karena judulnya tertulis tentang yang namanya manusia bodoh. Sehingga pada akhirnya kita dapat menyimpulkan bahwa tidak ada peserta didik yang bodoh. Yang ada adalah peserta didik yang belum bertemu dengan guru yang tepat. Ketika peserta didik bertemu dengan guru yang tepat yang mampu memberikan bimbingan arahan sesuai dengan potensi, bakat, dan minat peserta didik, maka peserta didik akan semakin nyaman dengan guru tersebut. Peserta didik akan semakin terapresiasi atas apa yang dimilikinya sesuai dengan bakat dan minat yang dimilikinya, sehingga peserta didik akan semakin semangat, nyaman melaksanakan pembelajaran di kelas. Lalu kredi yang kedua adalah bagaimana mengenali, merefleksi, dan mengevaluasi diri terkait membangun keyakinan kelas. Dalam hal ini adalah bagaimana peserta didik membangun keyakinan kelas, apa yang diinginkan peserta didik pada proses pembelajaran ke depannya. Peserta didik mengumpulkan atau memberikan pernyataan-pernyataan tentang apa yang diinginkan ke depannya melalui Padlet. Lalu kemudian guru dan peserta didik menyepakati apa keyakinan kelas yang harus disepakati bersama. Kemudian peserta didik mengisi form dalam Soho. Dalam hal ini tujuannya adalah untuk mengumpulkan tanda tangan peserta didik sebagai bentuk persetujuan deklarasi keyakinan kelas yang telah disepakati. Dan inilah hasil pengumpulan form
melalui aplikasi Soho, di mana tanda tangan peserta didik telah dikumpulkan. Dan pada akhirnya deklarasi keyakinan kelas sebagai bentuk persetujuan keyakinan kelas antara guru dan peserta didik terbentuk melalui sebuah pohon deklarasi keyakinan kelas. Dalam hal ini, seluruh tanda tangan peserta didik dikumpulkan dan disatukan menjadi sebuah pohon deklarasi keyakinan kelas seperti yang kita lihat bersama pada tayangan berikut. Kredi yang ketiga adalah bagaimana mengenali, merefleksi, dan mengevaluasi diri terkait membangun konsep tentang arti menghargai. Arti menghargai dalam hal ini bisa kita tuangkan pada contoh seperti berikut. Yang pertama, menyangkut tentang pembiasaan kepada peserta didik. Dalam hal ini adalah guru membiasakan menjemput peserta didik setiap pagi di depan gerbang, sehingga peserta didik akan semakin merasa dihargai dalam hal penghargaan sebagai manusia. Kemudian kebiasaan yang kedua adalah kebiasaan hormat bendera merah putih. Hal ini bertujuan agar peserta didik semakin membiasakan diri menghargai perjuangan orang-orang terdahulu, termasuk nenek moyangnya. Bahkan bagaimana menghargai negara. Menghargai negara tentunya bukan hanya dengan kata-kata saja, tapi menghargai negara bisa dilakukan dengan hal kecil, yaitu dengan cara membiasakan diri menghormati bendera negara yang telah diperjuangkan oleh pendahulu kita, tokoh-tokoh Indonesia terdahulu. Sekian aksi nyata kali ini yang sempat saya paparkan terkait pembiasaan budaya positif di sekolah. Bagaimana mengenali, merefleksi, dan mengevaluasi diri. Tentunya kita sebagai manusia. Salam guru penggerak, guru bergerak Indonesia maju. Mari tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.